Oke, kita mulai teman-teman semua. Kita memasuki rekoleksi Prapaskah minggu keempat dengan tema orang itu disembuhkan seketika. Kita mulai. Syukur kepadamu, Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Mari kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam ibadat Prapaskah kita pada minggu keempat. Hari ini kita melangkah lebih dalam dan semakin dekat dengan perayaan Paskah yang besar. Minggu ini kita terus dipanggil untuk merenungkan kasih dan belas kasihan Allah yang tiada tara, yang tercermin dalam penderitaan dan pengorbanan putranya Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita untuk menerima anugerah dan pengampunan yang ditawarkan kepada kita melalui karya penyelamatannya. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali, mengakui segala dosa, memohon ampun atas segala kekurangan kita, serta mensyukuri segala kebaikan dan belas kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Parawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan-Mu pada minggu keempat ibadat Prapaskah ini, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang tiada terbatas. Engkau telah memperdalam pemahaman kami akan penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus, Sang Anak yang terkasih. Bimbinglah kami saat kami memasuki waktu ibadah ini, agar kami dapat merenungkan dengan hati yang tulus tenang tentang keagungan dan kasih-Mu yang tak terhingga. Berilah kami ketenangan dan kebijaksanaan untuk memahami maksud dan tujuan-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam ibadah ini, hadirkanlah Roh-Mu yang kudus untuk menyucikan hati dan pikiran kami. Biarlah setiap kata yang kami dengar dan setiap tindakan yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ini Romo mau share ya, Romo? Oke. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah, pekan yang keempat, di mana kita juga bersama-sama, kalau dalam Minggu Prapaskah itu dikenal dengan Minggu Laetare atau Minggu Sukacita, di mana pada Minggu Sukacita ini kita bersama-sama diingatkan untuk menyadari akan kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasih dan pengampunan. Maka minggu-minggu ini banyak gereja membuka pintu untuk mengadakan pertobatan. Dan pertobatan itu menjadi jalan bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan dengan peristiwa sengsara, wafat, dan tanya. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar sabda yang diambil dari Injil Yohanes yang berkisah tentang seorang yang lumpuh yang kemudian disembuhkan oleh Yesus di dekat kolam Bethesda. Mari kita hening sejenak, kita menyiapkan hati dan budi kita supaya Tuhan menguasai hidup kita, diri kita hari ini, dan ketika kita merenungkan sabdanya, kita memperoleh inspirasi untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Baik, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga permenungan pada hari ini Engkau teguhkan kami, Engkau bukakan mata batin kami, terlebih hidup rohani kami, supaya apa yang kami alami akhirnya juga menguatkan dan meneguhkan kami, terlebih di mana Yesus yang hari ini menyembuhkan yang sakit, akhirnya juga Engkau anugerahkan kesembuhan bagi jiwa-jiwa kami yang terluka dan sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang
yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu di Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ibu bapak dan saudara-saudari serta anak-anak komunitas Kristiani yang ada di Qatar, hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan orang itu disembuhkan seketika, temanya. Berangkat dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengar. Apa yang bisa kita jadikan sebagai bahan permenungan kita, terlebih dan terkhusus bahwa hari-hari mendatang kita menyiapkan diri untuk memasuki masa-masa yang kita, yakni Pekan Suci, terlebih 3 hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Vigili Paskah serta Minggu Paskah. Dalam rentang waktu 40 hari kita berpantang dan berpuasa, kita pada minggu ini dengan disebut Minggu Laetare, Minggu Sukacita, walaupun kita berada dalam situasi yang prapaskah, pantang dan puasa, dengan mengedepankan doa, derma, dan puasa, kita bersama-sama diingatkan bahwa itu menjadi jalan-jalan istimewa bagi kita untuk memperoleh kembali hakikat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yakni pengampunan dosa, di mana kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kami di sini hari-hari ini sedang mengadakan penerimaan sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa. Apa yang menjadi kepentingan bagi kita, orang-orang yang beriman dan percaya bahwa Tuhan Maha Rahim akan memberi pengampunan dosa untuk kita.
Seperti halnya yang diharapkan si sakit, karena dia didekati Yesus dan ditanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kita, orang yang berdosa. Maukah kita sembuh dari dosa-dosa kita? Memang kalau kita amati, sulit juga melihat kebaikan demi kebaikan dalam situasi yang buruk dan menyedihkan. Sama halnya seperti kita sulit membayangkan sebuah kupu-kupu yang cantik muncul dari ulat yang jelek. Biasanya semakin ulat itu menakutkan dan jelek, kupu-kupu yang dihasilkan dalam proses metamorfosisnya itu biasanya kupu-kupunya itu sangatlah indah, sangatlah cantik. Dan ini juga menjadi cara bagi kita untuk melihat, kalau kita ini ingin mendapatkan rahmat dan berkat Tuhan, rezeki yang selalu kita mohonkan supaya Tuhan mengabulkan, salah satu bayangannya, gambaran supaya kita memperolehnya, berarti kita juga perlu menyiapkan diri kita, hidup kita, hari demi hari, supaya dibersihkan. Tobat dan sakramen rekonsiliasi menjadi salah satu bentuk cara bagi kita untuk membersihkannya. Kalau kita mengalami kesulitan untuk menemukan sesuatu yang baik dari yang buruk dalam situasi-situasi yang menyedihkan hidup kita, diindikasi salah satunya kita berada dalam situasi dosa. Seperti yang Tuhan katakan, apakah engkau mau sembuh? Dan kesembuhan bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, hanya ada di dalam diri Yesus yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya pada saat ia mengorbankan diri di kayu salib. Yesus sebagai bait Allah, dan dari lambungnya yang tertusuk tombak mengalir darah dan air yang melambangkan kehidupan dan kesembuhan. Darah itu adalah kehidupan dan air adalah kesembuhan. Maka kalau dilambangkan Yesus yang ditusuk tombak pada lambungnya dan keluar air dan darah, di situ letak kerahiman Tuhan nyata. Ada kehidupan dan kesembuhan. Dan visi keselamatan, visi kenabian dari Yesus menguatkan kita sebagai orang beriman, supaya ketika kita berada dalam situasi kegoyahan iman dan juga kehilangan harapan, dalam situasi yang kacau dan depresi, kita itu semakin menyadari bahwa itu semua sumber-sumber mengalir dari dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Maka Minggu Laetare, Minggu Sukacita, itu menjadi kesempatan untuk mengakukan dosa kepada imam-imam yang tempat di mana kita berada. Hal yang berikutnya, ketika kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan dan keputusasaan, karena dipaku di kayu salib, Yesus tetap memancarkan kasih karunia, memberi kehidupan dan kesembuhan. Anugerah ini diberikan kepada kita setiap kali kita menghadapi pergumulan, kesulitan, agar kita menantikan kemuliaan kebangkitan dengan iman dan pengharapan. Hal ini memberi fakta, memberi data, tetapi juga memberi keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus yang dipaku di kayu salib, walaupun dialami oleh para murid mereka kekecewa, tetapi karena kebangkitan Tuhan mereka tumbuh harapan dan hilang putus asanya untuk kembali mengalami bahwa Yesus yang bangkit sebagaimana yang akan kita juga alami pada saat Paskah meneguhkan kita. Dengan demikian, ketika kita melihat dan merefleksikan seluruh perjalanan Injil yang baru saja kita dengar,
orang itu disembuhkan seketika, kita melihat bahwa Yesus ternyata bukan hanya sekedar menyembuhkan, tetapi juga juru selamat, pemberi keselamatan. Maka dikatakan setelah dia sembuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya bahwa ketika orang lumpuh itu disembuhkan, bukan hanya dia berhenti ada di situ, tetapi harus berjalan, bergerak, berbuat sesuatu sebagaimana yang diharapkan Tuhan atas kita. Sehingga dengan demikian kita percaya bahwa Yesus Sang Juru Selamat memimpin kita untuk melihat keindahan dalam hal-hal yang buruk yang kita alami, karena kita punya pengharapan yang baru, kita punya sesuatu yang baru di dalam Yesus, dan dengan demikian juga salib bukan hanya keburukan, kejelekan, tetapi juga kemenangan di atas bukan demi keburukan hidup kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Laetare, Minggu Sukacita ini, kita diingatkan bahwa selain kita memperoleh kesembuhan, kita juga diajak untuk mengangkat tilam dan berjalan. Bukan hanya berhenti karena kita meratapi kesedihan, meratapi kesulitan, melihat Yesus yang tersalib, dan kemudian kita terbengong-bengong berhenti di situ, tidak. Tetapi setelah kita memperoleh kesembuhan dan pengampunan, ketika kita mendapatkan rekonsiliasi, sakramen tobat, kemudian kita diundang Tuhan untuk mengangkat tilam dan berjalan. Tilam itu seperti halnya tempat di mana bisa duduk, seperti katakanlah kayak karpet seperti itu. Dan kita diajak untuk bisa berjalan. Berjalan berarti ya meninggalkan kesedihan, meninggalkan keburukan, meninggalkan kedosaan-kedosaan kita untuk mengangkat tilam kita dan berjalan menuju kepada Tuhan. Itu gambaran real bagaimana kita sebagai orang beriman, terutama di minggu ini, Minggu Sukacita. Walaupun kita tahu, tadi saya sampaikan, kita masih di masa pantang dan puasa, kita tetap bersukacita karena ada penebusan, ada kerahiman, dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita hari ini merenungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan, saya teringat pada sebuah cerita begini. Ada dua orang bersahabat, sebutlah nama kedua sahabat ini adalah Bejo dan Mukidi. Nah, Bejo dan Mukidi ini sangat akrab bersahabat. Dan mereka tinggal di sebuah kampung, yang mana di kampung itu mereka sering bermain di sawah. Si Bejo ini punya seekor kerbau, sementara Mukidi temannya ini dia sering ikut ketika Bejo ini membawa kerbaunya ke sawah. Nah, sekali waktu ada keinginan dari Mukidi untuk naik kerbau, karena ia melihat beberapa kali si Bejo itu naik kerbau dan rasa-rasanya menyenangkan. Kemudian si Mukidi ini pun mengutarakan maksudnya kepada Bejo. Bejo, saya ingin naik kerbau seperti yang kamu lakukan, boleh enggak? Lalu dia berkata, boleh, silahkan. Dan kemudian si Mukidi pun berusaha naik ke sana.
Tapi apa yang terjadi? Dia nggak bisa berhasil naik karena badannya Mukidi itu lebih pendek daripada si Bejo. Lalu akhirnya si Bejo pun berinisiatif. Dia kemudian jongkok dengan punggung bisa dinaiki oleh kakinya si Mukidi. Kemudian dia pun berusaha menaiki punggungnya Bejo yang bungkuk itu, lalu berusaha naik ke atas kerbau. Nah, ketika si Mukidi ini mau naik ke atas, baru setengah jalan, kerbaunya itu minta maaf, pipis. Nah, karena nggak bisa apa-apa, si Bejo nggak bisa lari, karena si temennya Mukidi sedang ada di atas kakinya, itu ada di atas punggungnya dan mau naik, sementara kerbaunya pipis. Yang terjadi, si Bejo ini kena pipisnya kerbau. Lalu Mukidi bertanya, gimana Jo? Nggak apa-apa, kamu berusaha naik aja. Dan akhirnya si Mukidi pun naik, berhasil di atas kerbau. Lalu mereka pun berjalan, Mukidi berada di atas kerbau, sementara si Bejo menggandeng kerbaunya untuk berjalan. Lalu mereka sampai di sebuah kubangan lumpur begitu. Akhirnya di kubangan lumpur itu kerbaunya masuk ke dalam lumpur dan si Mukidi pun ikut masuk ke dalamnya. Tapi sayang, si Mukidi ini nggak bisa kayak berenang atau minggir atau keluar dari lumpur itu. Dan semakin dia meronta-ronta, lumpur itu semakin dalam, sementara kerbaunya minggir kejap, semakin jauh dan agak susah diraih oleh si kerbau, diraih oleh Mukidi. Alhasil Mukidi semakin pelan-pelan tenggelam ke dalam lumpur. Lalu apa yang terjadi? Si Bejo pun dia dengan sigap melepas bajunya dan melepas celana panjangnya, celana yang cukup sering dia pakai kalau pergi ke sawah, lalu dibikinlah seperti tali. Baju dan celana panjangnya si Bejo pun ditali dan kemudian dilemparkan kepada si Mukidi. Lalu tangannya Mukidi pun meraih bajunya si Bejo dan kemudian ditarik pelan-pelan, dan sambil ditarik terdengar suara reketek. Celananya Bejo pun sobek di tengah. Tapi dia pelan-pelan ditarik dari kubangan lumpur itu dan keluarlah Mukidi dari kubangan lumpur itu. Kemudian baju dan celana yang sudah kena lumpur itu pun dicuci. Di dekat itu ada sungai kecil, dicuci dan kemudian dipakai oleh si Bejo sambil berjalan pulang. Karena anak-anak celananya sobek, ya masih anak-anak, enggak apa-apa. Ini enggak usah dibayangkan. Lalu akhirnya mereka pun pulang sampai ke rumah, mereka jajan ke tahu kupat, khas Magelang tahu kupat. Lalu Mukidi pun berterima kasih dan meminta maaf atas kejadian hari ini sampai celananya Bejo pun sobek. Dan sebagai hadiah terima kasihnya Mukidi, hari itu Bejo ditraktir dan diberi sebuah kenang-kenangan berupa sapu tangan atau kacu. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur cuntel dan ceritanya selesai. Ibu bapak dan saudara-saudari, kita bisa membayangkan kalau seandainya Kebo tadi pas posisi naik Mukidi, Kebo pas buang air itu, dan kemudian Bejo karena spontanitasnya pergi lari, yang terjadi pasti Mukidi celaka. Demikian halnya ketika Mukidi itu masuk ke dalam lumpur dan dia tidak ada yang menyelamatkan keluar dari lumpur itu, kubangan lumpur itu
ia pun juga pasti tidak selamat. Sama, kehidupan kita juga demikian. Ketika kita berada dalam kubangan lumpur dosa, kalau tidak ada yang menarik dari kubangan lumpur itu, kita juga pasti tidak. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita sendirian. Ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita sedang berada dalam pencarian hidup kita, mungkin kita sedang berada dalam situasi-situasi yang berat saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah meminta tolong kepadanya dan berusaha keluar dari lumpur-lumpur dosa kita. Dan Tuhan menyediakan kita dalam gereja Katolik adalah sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan dosa. Dan ingat, sakramen pengampunan dosa dikhususkan bagi mereka yang berdosa. Bagi yang tidak berdosa, tidak perlu. Cuman masalahnya kita ini orang berdosa. Berarti kita membutuhkannya. Karena di situ letak upaya kita untuk memperoleh kesembuhan, keselamatan, dan keluar dari lumpur dosa itu. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, aku mau agar engkau sembuh, itu terjadi dalam hidup kita. Dan seperti orang yang lumpuh tadi, mengangkat tilam dan berjalan, kita juga bisa tilam kehidupan kita dan berjalan terus karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan sebagai penutup dari renungan rekoleksi Prapaskah ini, saya akan mengajarkan kepada kita salah satu dari doa sadana, yaitu doa cara Benediktin. Kita tahu kenal rahib-rahib yang ada, dan salah satu yang didoakan para rahib Benediktin adalah Lectio Divina, atau istilahnya membaca sabda. Nah, membaca sabda ini lebih pada memilih ayat, satu ayat yang akan kita pilih, dan itu yang akan menjadi bait untuk diulang, seperti Mazmur. Jadi referen. Kalau hari ini kita diajak untuk merenungkan dia sembuh seketika, kata-kata itu yang nanti akan kita pakai sebagai doa dan kita ulang-ulang bersama. Maka kita akan mengupayakan mencoba doa ini sehingga nanti kalau ini cocok, pas, bisa dipakai dimanapun. Terlebih ketika kita berada dalam keterpurukan hidup, lalu ada ayat-ayat emas dari Injil yang selalu kita ingat, bisa menjadi sarana untuk memulihkan jiwa kita. Karena dengan doa Benediktin ini, kita akan merasakan bagaimana Tuhan sendiri yang berkata, bersabda kepada kita. Seperti pada umumnya kita akan berdoa, silakan mengambil cara yang tepat untuk berdoa. Kita akan merenungkan sabda dan juga dalam doa kita hening kita untuk mengulang-ulang cara doa Benediktin, mengulang-ulang sabda. Kita hening sejenak, kita ambil nafas, tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, tarik nafas, pelan-pelan masukkan, tarik nafas,
Hening, masukkan dalam paru-paru. Rileks, santai, tenang. Pusat pikiran kita adalah pernafasan kita. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru. Hembuskan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru. Hembuskan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru. Hembuskan. Kita rileks, kita santai. Pusatkan perhatian kita pada pernafasan kita. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru. Hembuskan pelan-pelan. Kini datangkan, hadirkan Yesus di hadapan Anda. Dan Yesus hari ini bersabda kepada kita, seperti kita yang lumpuh dalam Injil tadi yang kita dengar. Dan Tuhan berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Yesus yang kini hadir di hadapan kita, bersabda kepada kita, maukah engkau sembuh? Yesus hadir di hadapan kita. Ia berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Dengarkan suara Tuhan dan berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Apa yang muncul dalam pikiran kita, perasaan kita, hadirkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?
Tuhan yang baik, kami bersyukur atas sapaan sabda-Mu untuk kami, terutama di Minggu Prapaskah yang keempat ini, Minggu Laetare, Minggu Sukacita, yang mengingatkan kami akan penyelamatan-Mu untuk hidup kami. Dimuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demikian, Ibu Bapak, Saudara-saudari, yang bisa saya sampaikan terkait dengan permenungan sabda, orang itu sembuh seketika. Apakah ada yang ingin memperdalam, bertanya ini dan itu, monggo. Waktu saya persilahkan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Romo? Dipersilahkan. Halo, selamat malam. Iya Romo, ini ya selalu pertama saya sholat, nggak ada teman yang mau duluan. Begini Romo, jadi tentang penyembuhan Romo ya. Jadi kalau tentu yang disembuhkan adalah orang sakit gitu ya. Sakit itu kan kadang-kadang ada yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan Romo. Jadi misalnya sakit yang mental atau mungkin luka batin, ada juga sakit yang kelihatan secara fisikal itu Pak Romo ya. Cuma kadang kita itu sebenarnya kita punya sakit tapi yang tidak kelihatan Romo. Itu dan kita tidak menyadarin itu. Justru orang lain yang mengetahui bahwa kita sakit yang tidak, kita punya sakit yang tidak kelihatan. Begini Romo, kira-kira bagaimana sih sebenarnya kita itu berdoa untuk sakit yang tidak kita ketahui, yang tidak kelihatan oleh kita, atau terus bagaimana kita memohon sama Tuhan, atau dan juga gimana penyembuhannya Romo ya. Terima kasih Romo. Baik Pak Rimbun, memang benar bahwa kita itu ada yang namanya rohani dan atau spiritual dengan yang jasmani gitu ya. Kalau yang jasmani itu pasti kita ke dokter, bahkan terkait dengan hal itu kadang-kala juga yang jasmani itu bisa ke beberapa alternatif gitu. Nah, sementara yang rohani itu sebenarnya bisa kita deteksi terlebih ketika kita hari ini misalnya masih ada hal yang mengganjal. Mungkin tahun yang lalu terjadi, tapi hari ini masih kita bawa sebagai seperti halnya kesalahan atau hal yang mengganjal. Ibaratnya kalau sakit tumor itu kan ada benjolan gitu ya. Lalu itu juga ada benjolan rohani dalam arti secara spiritual kehidupan kita, kerohanian kita, yang kalau kita mau melangkah sesuatu kita ingat akan itu, lalu kita ini nggak bisa berjalan lagi. Walaupun sebenarnya itu peristiwa yang kecil, yang mungkin sudah puluhan tahun, tetapi itu masih kita ingat. Nah, cara deteksinya awal gitu. Jadi kalau kita gelisah, kita ini mengalami, yaitu tadi, ketika ada peristiwa, dan saat dimana kita membuat keputusan, lalu kita keingat lagi hal itu. Padahal kita tahu, sebenarnya itu sudah selesai. Mungkin ada peristiwa dengan sanak saudara, dan saat itu sudah maaf-maafan.
Tetapi kita masih menyimpan sedikit benjolan rohani yang kemudian ketika kita ketemu dengan peristiwa itu muncul lagi. Lalu bagaimana cara kita melepaskan, membebaskan atau menyehatkan jiwa dari benjolan rohani yang walaupun kecil itu? Anjuran saya adalah rekonsiliasi, pengampunan dosa. Kalau pengampunan dosa itu kan kami para Romo punya prinsip, Anda puas, kami lemas, gitu loh. Jadi kan, iya kan, lemas tuh dengerin dosanya orang seabrek ya toh. Puas itu masuk aja udah diampuni, dah keluar seger. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa kalau itu masih mengganjal dalam diri kita, ya ibaratnya kayak tumor lah, itu kan pasti walaupun dokter mengatakan sebenarnya tumormu itu jinak, tapi kita kan pasti akan kepikiran terus kan. Sebisa mungkin itu dibersihkan, itu dihilangkan. Nah, sama sebenarnya. Benjolan rohani itu salah satu deteksi awal adalah ketika kita ketemu dengan peristiwa apapun itu yang bersinggungan dengan benjolan itu, kita pasti akan gelisah, khawatir. Nah, itu indikasi. Kalau itu muncul, harus segera dieksekusi. Gitu. Jangan enggak usah ditunggu-tunggu sampai akhirnya justru menghambat kita untuk maju tadi, menghambat kita untuk mengangkat tilam dan berjalan. Gitu Pak Rim. Oke, makasih Romo. Sama-sama Pak. Jadi sebenarnya mengaku dosa itu tidak perlu menunggu hari Paskah atau Natal. Jadi ketika ada peristiwa kita keingat, nggak usah ditunda. Romo, boleh enggak saya mengaku dosa? Oh ya, gitu. Walaupun mungkin pengakuan dosa itu hal yang sederhana sekali. Kemarin saya tuh rencana mau ngeprank istri saya kok malah kena marah. Wah, misalnya. Bisa jadi begitu. Itu kan maunya bercandaannya kok malah kelewatan. Kan bisa jadi gitu juga. Gitu kira-kira. Tapi itu lalu relasinya kan nggak nyaman ya. Gitu. Atau puluhan tahun misalnya sudah diakukan tapi masih sering ada ganjalan dan harus diakukan terus, padahal itu sudah diabsolusi. Misalnya yang sering dijumpai itu salah satunya kaitannya dengan aborsi misalnya. Padahal sudah diakukan beberapa kali, Romo sudah mengampuni, dosanya itu sebenarnya sudah selesai, tapi itu kan masih ganjalan kan. Kadangkala ada orang yang dosa seperti itu. Nah, caranya bagaimana ya? Pasti mengaku dosa biasanya saya anjurkan untuk mendoakan jiwanya. Dengan misalnya memberi nama lalu didoakan di gereja. Itu sebagai bentuk sebenarnya bukan hanya soal mendoakan jiwa anak itu yang menjadi korban aborsi, tetapi jiwa dalam arti kita juga yang dalam arti kena imbas dosa itu. Walaupun itu sudah diakukan, sebenarnya sudah diampuni, diabsolusi, sudah selesai. Tapi kan masih kebayang terus. Nah, pasti anjuran saya buat aja doa ujub, didoakan di gereja. Toh pasti ya gak akan banyak orang tanya intensi kita gitu. Tapi itu selesai dengan mendoakan. Ibaratnya seperti itu. Itu Pak Rimbun. Terima kasih. Monggo. Mau tanya Romo. Silakan Bu. Tadi melanjutkan tentang dosa itu Romo. Apakah semua dosa itu bisa diampuni atau bisa diakukan dalam sakramen pengakuan dosa, atau ada dosa yang memang mungkin tidak bisa diampuni? Misalnya gitu. Iya, baik. Kaitannya dengan dosa, ada dalam buku ini, buku Credo ini, kaitannya dengan dosa itu sebenarnya
ada dosa yang memang tidak diampuni. Salah satunya adalah kalau yang Tuhan bilang itu mengutuk Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kan Allah yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita untuk membimbing kita. Itu dosa yang tidak terampuni. Maka dengan demikian sebenarnya selain dosa itu, semua dosa pasti terampuni. Nah, cuman menjadi bahan pertimbangan kita itu kan kadangkala dosanya gede atau kecil. Ukuran dosa ringan itu apa? Dosa berat itu yang seperti apa? Maka sebenarnya kalau kita secara hitung-hitungan, dosa-dosa berat itu ya seperti misalnya membunuh. Tadi salah satunya misalnya aborsi, lalu berzina misalnya. Kemudian itu dosa-dosa yang berat. Nah, kalau ngerumpi itu termasuk dosa berat apa ringan, Romo? Nah, nek ngerumpi bar kuwi terus membunuh orang ya dosa berat akhirnya. Tapi ya nggak ekstrimnya ya. Tapi maksud saya bahwa hal-hal keseharian yang bagi kita kemudian membuat konteks dosa itu kan keterputusan antara relasi kita dengan Allah sebenarnya itu. Maka kalau kita ada ruang-ruang istilahnya dosa, ya notabene sekecil apapun kita mengupayakan supaya komunikasi kita dengan Tuhan itu jalan lagi. Begitu, Bu. Maka harapannya dosa apapun selain tadi yang mengutuk Roh Kudus itu sebenarnya ya terampuni dosa-dosa kita. Gitu. Tinggal prinsipnya tadi, kita mau datang dan menjawab undangan Tuhan tadi, maukah engkau sembuh? Ya, kita jawab mau. Maka saya mengupayakan itu untuk datang dan memohon pengampunan. Karena pasti diampuni kok dosa kita itu. Datang kepada romo-romo, apalagi bawain oleh-oleh gitu, mesti langsung terampun itu dosanya. Sesegera itu pasti, dan beban dosanya ringan tuh pasti. Oh ya, satu kali salah Maria dah. Padahal dosanya membunuh ayam tetangga lalu dimasak. Wah, parah itu. Kira-kira begitu jawabannya. Semoga menjawab terkait dengan dosa. Makasih, Romo. Sama-sama. Romo mau tanya. Ya. Kalau tadi melanjutkan yang tadi ya Romo, yang dosa tadi ya Romo. Kalau dosa menghujat Roh Kudus itu tuh seperti apa sebetulnya Romo? Terus itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, jadi kan kalau tadi dibilang bahwa Yesus berkata angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi kan artinya bahwa kita harus berjalan menjauhi dosa itu dan bisa move on. Kalau tadi kaitannya dengan kadang-kadang kita masih keinget-inget kayak gitu kan. Kalau masih berarti kan kita caranya tuh bagaimana Romo supaya kita tuh bisa move on gitu dari mantan terindah itu loh Romo. Dari dosa itu, jadi nggak keinget-inget. Jadi kayak gimana sih Romo, ada kayak ganjel gitu ya, melepaskan dengan itu dan membuat bahwa diri kita itu merasa bahwa ya it's okay lagi kayak gitu Romo. Itu Romo. Ya, oke. Mengutuk Roh Kudus atau istilahnya menghujat Roh Kudus itu bentuknya seperti apa saya juga belum bisa menemukan, tetapi intinya begini. Yang dimaksudkan adalah ketika saya tidak percaya bahwa Roh Kudus itu membantu dan mendampingi saya di dalam hidup. Kira-kira begitu. Artinya misalkan habis itu misalkan nih saat ini orang itu memang mungkin nggak percaya atau kayak gimana ya Romo. Terus nanti
suatu waktu dia mendapat hidayah gitu ya Romo, terus dia menjadi percaya. Apakah yang sebelumnya ketika dia tidak percaya itu akan terampuni Romo? Nah, terkait dengan ini urusan Tuhan itu. Tapi bahwa Tuhan berkata, dosa yang tidak terampuni itu adalah ketika menghujat Roh Kudus. Bahwa fakta misalnya setelah saya menghujat kok tiba-tiba percaya, meyakini kembali itu Tuhan yang tahu. Besok saya tanyakan pas kuliah tentang pengampunan dosa dari Allah ya. Tetapi bahwa intinya maka tadi ketika saya pun juga ketika mencari contoh itu apa juga kesulitan, tetapi maksud Tuhanmu dari tafsiran tentang apa dosa yang tidak diampuni itu adalah menghujat Roh Kudus, supaya kita sebenarnya tidak ngawur atau hati-hati ketika kita di dalam hidup selama ini ditemani, didampingi oleh Allah sendiri yang adalah Roh Kudus. Kita juga tidak kemudian berbalik arah malah menentangnya gitu kira-kira. Tetapi selalu melihat bahwa sekecil apapun perannya Roh Kudus dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa itu ada gitu. Maksud Tuhan demikian. Sehingga kita tidak bertentangan atau berkebalikan dengan yang faktanya ternyata kita didampingi terus oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Begitu. Lalu yang terkait dengan bagaimana membebaskan dari apa tadi mantan kaitannya dengan dosa dan sebagainya. Sebenarnya adalah ketika kita legowo, ikhlas terbuka bahwa saya sedang membawa dosa yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk hidup saya. Maka konteks yang sangat atau pola pikir keberadaan kita ini yang kemudian mengatakan kepada kita, menyadarkan diri kita bahwa selama ini ternyata yang saya bawa adalah beban hidup, kebusukan, dosa yang sebenarnya sudah selesai. Dan itu yang harus kita katakan pada mindset kita, pikiran, hati, budi kita. Sehingga ketika itu tersampaikan, misalnya saat kita mendapatkan rekonsiliasi, saat itu pula dosa itu selesai. Gitu. Maka seorang imam pun juga diwajibkan punya sakit amnesia kan ketika berada di ruang pengakuan. Maka ketika Romo itu keluar, ketemu dengan orang yang misalnya dosa berat, ilalah suami istri, istrinya bertanya, Romo, suami saya tadi dosanya apa Romo? Oh, kamu mau tahu? Iya, dosanya suamimu itu A, B, C, D, bubar jalan itu. Ya kan? Artinya apa? Ya selesai saat itu. Ketika kita memperoleh absolusi pengampunan dan denda dosa, saat itu sebenarnya tinggalkan dosa itu di situ. Artinya bahwa Tuhan itu yang baik untuk dikembangkan. Sehingga ketika kita masih punya ganjalan-ganjalan, sebisa mungkin kita berkata pada diri tadi, dalam bentuk doa tadi, maukah engkau sembuh? Nah, itu juga bisa menjadi referen yang kita doakan supaya memang kita mau sembuh. Dan salah satu kesembuhan dari dosa adalah ketika kita sudah mendapat pengampunan dan tidak lagi menarik dosa-dosa yang sudah diampuni itu. Artinya tuntas gitu. Maka harapannya ketika diampuni, Anda mendapat absolusi dan juga denda dosanya, penitensi,
Dan setelah didoakan penitensinya, itu kita selesai. Hidup baru, move on. Maka ketika dosa itu diusik lagi, kita harus berani mengatakan, kamu sudah kuselesaikan. Bilang sama dosanya tadi, bahwa saya sudah tidak membawa kamu lagi. Kamu sudah selesai. Maka saya kalau pas pengakuan dosa gitu, ada orang yang mengatakan begitu, pasti saya bilang, Bu, apalagi sudah dosa ibu sebenarnya atau bapak itu sebenarnya sudah selesai. Dan itu nggak perlu lagi diungkapkan sebagai dosa. Misalnya masalah tertentu ya, masalah tertentu atau apa, yang kadang-kala masih keingetan dan itu dikatakan. Begitu. Maka saya pasti mengatakan, sudah diakukan dosanya, sudah diampuni, sudah ya, sudah. Berarti kalau waktu itu sudah diampuni, ya nggak perlu dibawa-bawa lagi. Cuman masalahnya kadang-kala kan, loh Romo tapi saya masih mengganjal. Nah sekarang ibu harus berani atau bapak harus berani mengatakan kepada diri bahwa itu sudah selesai. Gitu. Sehingga kita tidak baperan, move on. Kan ya nggak lucu juga ya baperan karena dosa sendiri yang dibawa kemana-mana. Gitu. Tapi ya itu tadi kerelaan untuk dibebaskan saja. Itu Bu Ika. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ada lagi Romo, tambahan sedikit Romo. Oh ya. Pertanyaan. Yang menarik tadi tuh dalam bacaan tadi kan Yesus berpesan jangan mengulangi lagi dosamu. Nah itu dia kecenderungan kita kan kayaknya sih mengulang-ulangi terus ya Roma hobinya ya. Dan juga mungkin Romo juga kan bosen kan dengar dosa yang sama terus kan kayak gitu. Maksudnya Yesus ini kayaknya gimana ya Romo? Dosanya nih kayaknya yang benar-benar berbeda ya dengan dosa-dosa yang kita bikin sekarang ini. Sampai kalau dalam zaman waktu Yesus itu kayaknya dosa itu berakibat ke fisik kita ya. Misalnya kusta disebut dosa bawaan, atau misalnya kalau orang lumpuh itu dosa bawaan dari lahir, atau gimana. Dalam konteksnya yang dulu sama sekarang apakah sama atau berbeda Romo? Iya, baik. Bagi orang Yahudi sampai hari ini tetap sama. Jadi mereka, karena ini kan kaitannya dengan pemahaman iman ya. Bagi mereka bahwa orang yang sakit parah, misalnya kayak lumpuh atau apa, itu memang ada yang disebut dosa bawaan, atau mereka mempercaya itu sampai hari ini. Nah, Yesus dalam konteks penyembuhan tadi sebenarnya mengajak supaya pemahamannya itu dirubah. Bahwa ketika kamu berdosa berakibat pada, berarti kan kemungkinan bayangannya dosanya besar nih dari orang tua atau dari dimana dia sepanjang hidup lalu kemudian lumpuh tanpa diketahui sebab akibatnya. Tetapi bahwa itu fakta sampai hari ini untuk orang Yahudi masih seperti itu pemahamannya. Jadi orang terjadi sesuatu dalam hidupnya, keburukan-keburukan dan penderitaan, kesengsaraan itu karena akibat dosa. Jadi rumusnya sebab akibat, atau kalau kita sering dengar itu karma atau apa gitu ya. Itu masih berjalan sampai hari ini. Nah, konteks Yesus tadi mengatakan supaya dia tidak mengulangi dosa beratnya itu karena pemahamannya
pada waktu itu masih seperti itu. Kamu jangan sampai lumpuh lagi loh. Karena dengan kelumpuhan kamu nggak bisa banyak beraktivitas, dan kelumpuhan itu diakibatkan karena dosa. Konteks kita hari ini bersama dengan iman akan Yesus adalah penebusan salib yang Tuhan berikan itu yang membebaskan kita dari dosa yang akhirnya berakibat ke fisik. Dosa lebih pada soal kehidupan rohani kita, jiwa kita. Walaupun sebenarnya kalau mau dirunut-runut, bisa enggak sih dosa itu akhirnya berakibat fatal pada tubuh kita, sakit yang fatal? Ya bisa juga kalau kita mau menariknya sepanjang itu. Maka sebenarnya rekonsiliasi atau sakramen tobat, kembali lagi di sana, itu menjadi sakramen penyembuhan bagi jiwa. Selain kalau yang sakit tubuh kita itu ada sakramen pengurapan orang sakit ya dalam gereja Katolik. Namun kita tidak boleh lelah, nggak boleh jemu untuk mengaku dosa, dan ketika kita mengaku dosa, kita mendapatkan pengampunan, setelah itu kita berbuat dosa lagi, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kita punya yang namanya kecenderungan dosa atau konkupiscensi. Jadi selalu akan ada kecenderungan itu semasa kita hidup. Dan semasa kita jadi orang Katolik, ada juga obatnya, yaitu sakramen tobat. Romo akan jadi jenuh enggak mendengarin dosa yang kayak gitu-gitu? Saya malah senang itu. Artinya Anda tidak kreatif dalam berdosa. Itu baik. Kita enggak inovatif dalam berdosa. Itu baik malahan. Syukur-syukur dosanya hanya A, B, C, tapi frekuensi dosanya dikurangi. Ya kan, yang semula itu kalau dosa A itu sebanyak 1 hari 5 kali, nah sekarang dikurangi frekuensinya. Jadi sehari hanya sekali misalnya. Atau dosa B yang semula 1 tahun 3 kali, jadi 1 tahun hanya sekali misalnya. Karena apa? Karena yang namanya kecenderungan itu selalu akan ada dimanapun kita berada. Saya juga dulu pernah dalam ruang sakramen itu ada seorang bapak itu berkata, Romo, saya tuh bingung saya nggak punya dosa. Pas ngaku dosa tuh karena sudah umurnya sepuh, dia bilang, Romo, saya tuh bingung. Kelihatannya saya juga nggak punya dosa. Terus saya bilang, Pak, saya bilang dosa Bapak itu hanya 1, tapi berat Pak. Apa Romo? Sombong nggak punya dosa. Nah, itu kan berat sekali. Dosa kesombongan itu kan berat sekali. Wes sombongnya orang di dosa. Nah itu lebih dosanya berlipat-lipat. Bapak itu baru sadar, oh gitu ya, iya aku. Itu lebih berat tuh daripada Bapak mengakukan, wah saya malas-malas berdoa gitu kan. Itu masih ringan itu. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa ya saat dimana kita kembali ke menyehatkan hidup rohani kita, nah kita punya obatnya kalau kita sedang dalam ruang dosa. Dan konteks Yesus yang menyembuhkan tadi sebenarnya konteks bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga menyembuhkan secara rohani dosanya. Dan pesan Yesus adalah jangan berbuat dosa lagi. Tapi kata jangan berbuat dosa lagi, apakah ada jaminan bagi orang itu untuk tidak berbuat dosa? Enggak ada jaminannya. Karena orang itu pasti juga suatu saat akan berbuat dosa. Kenapa? Karena ada kecenderungan akan dosa.
kita dalam iman dan keyakinan, Tuhan pasti akan mengampuni. Seperti itu. Demikian. Siap, Romo. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan buat Romo? Mas Budi, satu pertanyaan, Mas. Ya, Pertanyaan siap. terakhir. Kasihan Romo Alif sudah lalu. Romo, saya mau tanya, ini berhubungan sama Santa Faustina, karena kebetulan Bapak itu punya kedekatan secara iman dengan doa kerahiman ilahi, Bapak saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita misalnya kondisi dalam sakratul maut, terus didoakan, Kronka, sudah sakramen perminyakan juga, diampuni dosanya oleh Romo. Nah, pada titik apa sih kalau kita boleh sebut itu kita masih bisa masuk ke api pencucian atau purgatorium itu? Boleh dijelaskan sedikit nggak, Mau? Kan tadi secara duniawi kita sudah diampuni dosa-dosanya, tapi kalau menurut yang tahu tentang Santa Faustina, kita masih harus masuk ke api pencucian. Gitu, Mau. Ya, baik. Nah, itulah yang selalu kita sebut dengan proses di mana namanya kewenangan Allah. Kewenangan Allah dalam hal ini terkait dengan entah itu kerahiman, entah itu pengampunan akan dosa, tetapi bahwa ketika semua itu kita dapatkan, artinya itu kesempatan atau istilahnya kematian yang indah dengan doa, minyak suci, atau pengurapan orang sakit, lalu berkat dan sebagainya, tapi kita tidak bisa diluputkan dari dosa-dosa yang mungkin masih tersisa dalam hidup kita dan belum pernah disampaikan. Maka dalam hal tertentu kan kadang-kala penyampaian pengampunan dosa baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Artinya intinya ada yang saya ingat maupun kadang-kala juga saya tidak ingat. Nah, hal-hal seperti itu hanya Allah yang tahu. Maka api pencucian sebenarnya ya bagi semua orang. Bagi semua orang sebenarnya. Kita percaya itu. Kenapa? Karena tadi yang disebut dengan kecenderungan akan dosa. Yang notabene selama kita masih hidup itu selalu ada dan melekat dalam diri kita. Artinya bahwa apapun kita akan kematian kita dan berkat-berkat yang kita dapat untuk mempersiapkan diri masuk ke ruang kematian, tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita. Nah, kemudian logika imannya ketika kita masih dalam kondisi yang belum murni karena dosa dan sebagainya halnya, akhirnya Tuhan dengan api pencucian itulah ingin memurnikan jiwa setiap orang untuk kembali kepadanya. Memang kita tidak tahu persis berapa lama, kadang-kadang kan begitu. Apakah ketika misalnya kita kan punya budaya memulai ya mengenang orang yang mati, misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 1000 hari dalam tradisi Jawa, atau dalam tradisi-tradisi yang lain. Apakah dengan demikian juga akan berproses seperti itu? Ya, tidak ada yang menjamin. Tetapi bahwa membantu mereka yang meninggal, jiwanya kita doakan, itu sangat dianjurkan oleh gereja. Dan bahkan didoakan gereja kan di dalam agung juga untuk mereka yang meninggal. Jadi gereja tetap mendukung jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan supaya karena kerahiman dan belas kasih Tuhan berkenan memberi kedamaian untuk jiwanya. Termasuk ketika
jiwa itu masih berada di api pencucian. Itu tadi. Jadi intinya bahwa kecenderungan akan dosa ini yang sampai mati kita akan membawanya. Walaupun itu masih dipikirkan, dibatinkan, belum menjadi sebuah aktivitas atau tindakan. Seperti itu. Demikian, Mas, yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Romo. Sami-sami. Ini saya di sini sekaligus nunggu sahur kok, jadi aman, enggak apa-apa. Romo udah ngantuk belum? Saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Maaf ya Romo, jadi lama tak lihat udah mau 1 jam. 1 jam lebih ya? Ya, Oh, oke. aman. Nyambung pertanyaan tadi. Nyambung pertanyaannya Mas Albertus tadi. Kembali lagi, setahu saya, tolong dikoreksi ya Romo, kembali ke masalah dosa. Yang saya tahu dosa ringan sama dosa berat. Dosa ringan itu bisa dihapuskan dengan pengakuan secara bersama-sama di misa. Sedangkan dosa berat kita harus memintakan pengampunan ya. Nah, pertanyaan saya kembali, ketika misalkan salah satu case saya mau mendoakan nenek saya atau papa saya, tapi saya dalam keadaan dosa berat, karena setahu saya dosa berat itu nggak bisa terima komuni. Nah, dan kemudian ketika saya memintakan ujub, saya pribadi saya nggak bisa terima indulgensi kan. Saya memintakan ujub pengampunan kepada Romo misalkan di dalam suatu misa, sedangkan saya sendiri saya nggak bisa terima komuni karena dosa berat itu saya bisa bilang sah nggak? Saya belum nemu dokumennya atau apapun nih, apakah itu bisa dilakukan apa enggak, itu saya belum nemu. Ya, baik Bu. Apakah yang saya ucapkan itu bisa enggak? Bisa enggak? Padahal saya sendiri, saya dalam keadaan belum mengaku dosa. Ya. Itulah yang kalau mau dipahami, letak gereja sebagai komunal atau komunitas atau komunio. Jadi gereja itu berada dalam ruang antara. Sebagai komunio, sebagai persekutuan, itu bersekutu dengan mereka yang telah dipanggil Tuhan, para kudus, santo-santa, jiwa-jiwa bahkan yang berada di api pencucian. Termasuk gereja dalam konteks juga komunio mereka yang berziarah. Jadi gereja itu sebenarnya menjadi ruang antara mereka yang telah dipanggil Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di surga, dan antara kita yang masih berjuang di dunia ini. Nah, sambungnya ada di mana? Salah satunya adalah sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen itu menjadi titik sambung, titik temu antara yang ilahi, yang ingin membantu dan menolong kita, dengan yang insani, yang manusiawi, yang masih berziarah itu. Maka ketika kita memohonkan indulgensi atau pengampunan dosa bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan, tentu dalam iman, bahwa saat itu diujubkan dan didoakan, saat itu pula doanya sampai. Kita dalam iman. Walaupun yang mengujubkan, mendoakan masih berada dalam yang bisa jadi bukan hanya soal berdosa berat, tetapi juga tidak tidak hadir pula di dalam perayaan Ekaristi misalnya. Ibaratnya titip saya karena ada gini-gini. Maka di dalam iman titik sambungnya dalam sakramen itu. Salah satunya Ekaristi. Sehingga kalau seandainya memang idealnya kan saya juga sudah memperoleh pengampunan, yang saya doakan ujub dalam indulgensi, semua dalam tataran ideal. Tapi fakta realnya kadangkala tidak begitu juga. Apakah itu sah atau tidak? Saya yakin dengan niat
dan ketulusan untuk mendoakan, saya kok percaya doanya pasti juga akan sah. Karena tadi doa itu walaupun sifatnya ada personal, tetapi justru gereja menempatkan yang komunio tadi, persekutuan komunal. Artinya yang personal walaupun dalam keadaan yang tidak suci, yang tidak berdosa berat misalnya, karena sesuatu hal tidak menerima komuni, tapi sebagai bentuk untuk membangun komunikasi, doa dan sebagainya, indulgensi itu bisa tetap berjalan. Begitu. Sehingga dosa personal itu tidak menjadi penghalang untuk membawakan doa-doa secara komunal. Begitu. Terima kasih Romo, jelas. Sama-sama. Karena kan ada yang misalnya berapa hari gitu ya, 9 hari misalnya kita mengujubkan pada saat bulan-bulan November itu kan ada ya novena untuk doa arwah. Lalu selama 9 hari kita mengujubkan, dilalah pada hari tertentu kita jatuh dalam dosa berat misalnya. Ya itu tidak serta-merta lalu membatalkan. Demikian jawabannya. Semoga cepat. Jelas Romo. Terima kasih. Ada lagi? Saya nanya satu lagi. Ayo Bu, monggo. Ini Romo, di dalam doa tobat itu kan ada ya yang aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu. Itu kan ada yang dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Nah itu kan ada kadang-kadang kita kalau misalnya doa di dalam doa novena itu kan ada doa tobat kayak gitu. Terus kadang kita ngerasa berjanji tidak akan berbuat dosa lagi itu kayak berat Romo. Kadang kita skip di situ. Nah itu gimana Romo? Sah Ya. atau enggak gitu lah. Karena kadang itu berat Romo kalau untuk mengucapkan berjanji tidak akan melakukan dosa lagi itu di situ. Kayak berat gitu. Mending diungkapkan aja, nggak usah di skip. Ya kan? Kalau sudah nggak diungkapkan, di skip, tambah berbuat dosa. Nah ini berat lagi nanti. Artinya begini, bahwa dengan kita itu jujur di hadapan Tuhan, ada niat, itu kan niat ya, ada niat. Walaupun di dalamnya kita nggak yakin juga, nggak yakin itu artinya niat itu bisa berjalan seperti yang kita ungkapkan. Tetapi bahwa ada niat untuk memperbaiki dengan berjanji itu sudah menjadi salah satu tahap yang membawa kita untuk punya keyakinan bahwa saya ini siap sedia untuk diampuni dan mendapat berkat. Walaupun saya juga menyadari bahwa suatu saat saya jatuh dalam dosa yang sama. Apalagi kan nggak perlu saya berjanji begini tuh di bawah meja terus di tangannya biasanya kan berjanji gini nih. Tangannya jadi gini di bawah meja, nggak usah di begitu-begitu juga, tapi katakan aja apa adanya, sampaikan bahwa saya berjanji untuk tidak melakukan lagi, walaupun di dalam janji itu sudah ada istilahnya bayangan, entah itu berarti menghidupinya, entah itu mungkin tidak akan bertahan berapa lama gitu ya. Tetapi itu tetap diungkapkan bahwa sebagai bentuk setelah itu mendapat pengampunan absolusi. Setelah jenengan mengucapkan doa tobat itu dan diabsolusi Romo kan biasanya setelah mengucap itu diabsolusi, sanda
Diampuni enggak? Ya usah diampuni. Gitu. Menjadi meragukan ketika kita apalagi skip, nggak mau mengungkapkan itu ya. Karena itu kan sebenarnya bukan hanya rumus, tetapi bahwa ada niatan untuk memperbaiki hidup. Tapi penjaminnya siapa? Ya nggak ada. Akan jatuh lagi ke dosa itu, ya bisa jadi. Tapi bahwa rumus untuk kemudian diabsolusi, diampuni saat itu, dikatakan saat itu, berjanji dengan pertolongan rahmatmu, pertolongan rahmatmu. Artinya kan tidak hanya usaha diri sendiri. Maka ketika itu diungkapkan, ya tentu dalam keyakinan itu kita akan mendapatkan pengampunan. Sah enggak? Ya sah. Maka tadi saya mengatakan apakah ketika kita mengaku dosa sudah diampuni, habis itu kita berdosa lagi gimana? Ya minta pengampunan lagi. Tidak apa-apa. Begitu. Baik, Romo, makasih. Sama-sama. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya teman-teman. Mari. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang telah kami rasakan dalam ibadat Prapaskah minggu ini. Engkau telah memperdalam pemahaman kami akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Sertailah kami dalam perjalanan hidup kami. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan menyebarkan kasih-Mu kepada sesama dengan sukacita. Semoga kehadiran-Mu terus menyertai kami dan memperkuat iman kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Romo Alip Suwito, dalam setiap pelayanan dan tugas penggembalaan yang Kau tetapkan untuknya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertainya dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga Romo Alip dapat senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan tuntutan firman dan kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaran Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, dan dalam persatuan dengan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Romo untuk berkat penutup. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Allah Bapa yang baik, berkatilah komunitas Kristiani Indonesia yang ada di Qatar. Keluarga-keluarga ini Kau berkati dengan damai sejahtera, rezeki, kesehatan, dan sukacita. Dan upaya untuk menyambut perayaan Paskah, Kau anugerahkan kegembiraan dan juga perayaan Paskah menjadi penanda bagi kami semua untuk bangkit bergerak dan membawa sukacita dan keselamatan bagi banyak jiwa. Dan semoga perjumpaan kita hari ini, seluruh aktivitas hidup kita hari ini dan selanjutnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Grateful heart, give thanks. To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
given Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Terima kasih teman-teman untuk hadirannya dalam rekoleksi. Mungkin Pak Mas Herli atau Pak Rimun atau Cika ada pengumuman bisa disampaikan. Romo, terima Foto kasih bareng banyak. dulu. Oh iya, foto bareng dulu sebelum bubar ya. Kameranya Siapa dibuka yang mau semua. foto nih? Kita udah buka kamera terus nggak ada yang mau. Nongol. Nongol, ayo. Ya. Ayo, 1, senyum. 2, 3. Bentar. Buka puasa di mana kita? Ya. Romo udah sahur kayaknya. Hah? Waktunya sahur ya Romo. Oh iya betul. Kita lagi nih bikin Indomie. Iya, Romo udah morning di sana. Oh. Terima kasih Romo buat hari ini. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Romo. Terima kasih Romo Ali. Sehat selalu. Terima kasih doa center yang telah melaksanakan acara ini dengan Martin Nuwun sukses. Romalip. Terima kasih Doha Center. Semuanya.